Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Effendi dengan NIM 23.111.024.43051 untuk tugas baja pada kelompok 26, dan hari ini saya ingin membuat penjelasan tentang bagaimana saya membuat permodelan dan juga analisa beban serta gaya aksial dan DC rasio yang ada di laporan saya. Pertama, kita membuat grid dulu. Lalu ini untuk arah X ada 0, 6 meter, 8,5 meter, 11 meter, 17 meter. Yang ini untuk arah Y 0 dan 24 meter, namun ini tidak terpakai. Lalu saya membuat story. Oke, story-nya ada dua. Yang ada base, ada story 1 dengan jarak 4 meter. Setelah dihitung, mendapatkan kemiringan atapnya 25 derajat. Lalu setelah itu kita membuat material, define material dengan massa 7,8 ton per meter kubik dengan modulus elastisitasnya 200.000 MPa dan FV-nya 250 MPa, FU-nya 410 MPa. Setelah itu saya membuat section properties, frame section. Nah, di sini ada beberapa yang saya gunakan seperti Gording 165 untuk daerah sini, dan untuk Gording 138 di daerah sini, Gording 165,78 untuk di ujung. Lalu kita bisa melihat profil baja yang saya pakai itu di contohnya di frame diagonal menggunakan steel tab dengan ukuran 5 x 5 cm dengan tebal 1,6 mm. Ini sama saja, cuman berbeda di tebal, yaitu 3,2 mm. Lalu kita ada dua perletakan, jepit dan roll. Setelah semuanya jadi, setelah kita define semuanya material, lalu kita tarik garis dengan struktur yang sudah kita tentukan, dihitung bahwa untuk syarat struktur tertentu ini sudah sesuai, yaitu M sama dengan 2J ditambah 3, dan kita sekarang ke assign. Ini untuk beban, kita define beban dulu ya. Pertama di load patterns nih ada date 1, multipliernya live proof 0, rain 0, ps wine 0, ASC 722, super date 0. Untuk ini bisa kita lihat saya menggunakan white speed-nya 71 mph atau sekitar 30 meter per detik. Setelah itu kita membuat cases load combination. Ini ada saya buat combo 1, combo 2, combo 3, combo 4, combo 5, combo 6, combo 7. Seperti ini. Tadi combo 2 seperti ini. Lalu kita assign untuk join loads
Oke. Di sini contohnya yang sudah saya input. Ada di dead, beban mati. Nah, di sini yang saya bingungkan adalah untuk memasukkan beban mati yang bagian terpusatnya. Jadi di sini ada vertikal dan horizontal, namun untuk terpusatnya saya belum bisa masukkan karena bingung untuk cara arahnya supaya dia bisa diagonal. Dead, LR, ini rain, beban angin, beban tambahan seperti plafon. Yang pertama kita untuk beban mati, ini beban mati, ini yang punya saya di sebelah sini. Dimana untuk join 1 itu adalah 0,08 kN per meter. Ini. Lalu untuk beban horizontalnya di 0,03. 0,03 horizontal. Untuk yang ini. Untuk join 1, join 2, join 3 dan seterusnya itu ada di 0,16 dan 0,6. 0,16. Maaf. Untuk horizontalnya itu 0,68 di sini. 0,68. Lalu ada beban hidup. Nah, di sini kan kita memakainya SNI-nya 10 kg per meter persegi. Jadi untuk beban yang yang join satunya di 0,8. Ini 0,8 kN per meter. Dan untuk beban horizontalnya ada di 0,34. 34. Dan seterusnya. Lalu ada beban hujan. Beban hujan ini 22,4 kg per meter. Lalu saya aplikasikan ke join 1. 0,18 dan horizontalnya 0,76. 0,18 dan 0,076. Dan seperti itu seterusnya. Dia mengikuti jarak setiap batang. Menyesuaikan bebannya. Dan ini beban tambahan tetap. Untuk menggantung langit-langit di 7 kilo, Ethernet di 11 kilo, total berat langit-langit totalnya ada di 18 kilo per meter persegi. Dan ini setelah saya hitung, mencari luasan dan tributarinya ada di 0,6, 0,529 dan 1,058 kN. Dan begitu terus sampai ujung.
Setelah itu, dan untuk beban yang terakhir itu ada di beban angin ya. Beban angin yang ini adalah angin datang, yang ini adalah angin pergi. Dengan hitungan sebagai berikut. Ini adalah hasil yang setelah kita hitung. Z-nya 38,2, IZ-nya 0,279, L2 112, Q 0,922, G 0,896, H per L 1,05, KZ 0,94, QZ 23,99. Ini adalah P angin datang dan P angin pergi. Dan untuk frekuensi alami perkiraannya dapat di 1,674 Hz, yaitu 22,2 dibagi tinggi rata-rata bangunan 25,3 dipangkat 0,8. Jadi untuk kategorinya ini adalah dianggap kaku ya. Kita run. Ini untuk di DC rasionya. Dimana yang paling tinggi itu ada di 0,695 yang di bagian sini. Kita bisa lihat. Dan untuk paling tingginya dia ada di kombinasi load combo DSTL S8. Dan ini adalah reaksi perletakan untuk tiap join. Pada combo yang paling besar yaitu DSTL8. Bisa lihat tadi untuk yang paling tingginya di daerah sini, batang ini. Kita bisa display, lalu kita bisa force trace. DSTS8 axial force, lalu kita apply 50 negatif 57 kilonewton. Jadi untuk hasilnya kombinasi DSTL S8. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.